hujan. Gelap. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sahabat sekalian, sekarang kita sampai ke pondok ini. Ini pondok dibuat pada tahun 2007, sudah cukup lama. Ini pondok pertama yang sekelilingnya belum ada apa-apa dulu. Kemudian pondok yang sederhana itu kemudian terbakar. Setelahnya baru dibuat dari kayu ulin yang cukup kokoh. Jadi umurnya ini sejak 2007 berarti sudah hampir sudah 13 tahun. Kemudian setelah ini dijadikan tempat wisata, pondok ulin ini dicat sedemikian rupa dengan warna merah ya, supaya pada saat orang memakai tempat ini untuk foto-foto bisa kelihatan bagus di gambar. Kemudian juga untuk sebagai bahan pelindung, sebagai pohon pelindung, saya tanam 4 pohon sawit di sini. Maksudnya kemarin hanya untuk pelindung, tapi ternyata pokok sawitnya tumbuh dengan subur. Ini guys, sahabat sekalian, adalah kolam yang pertama kali saya gali pada tahun 2007 juga. Ini kolam ini baru kolam, kemudian dijadikan agak besar menjadi danau. Ini menjadi danau. Ini adalah cikal bakal danau di sekitar Tanah Srek ini. Kemudian guys, ini kita buat jembatan ya, jembatan supaya lebih artistik. Kalau kemarin kan ini kan bisa langsung lewat darat, kemudian supaya lebih artistik kita buat jembatan untuk pulau kecil ini. Nah, pulau kecil ini nanti mau dibangun antara dua ya, perencanaan kalau tidak perpustakaan ya, untuk perpustakaan perkebunan dan perikanan, atau untuk warung kopi ya, untuk ngopi-ngopi, jadi dibuat ke Gunung Manjang. Kalau di sini perpustakaan berarti ada mencari tempat ngopi-ngopinya di tempat lain. Ini lihat pulau kecil yang dibuat ini. Ini guys, sudah kita hijaukan. Tempat ini nanti akan dibuat gazebo. Apakah fungsinya untuk perpustakaan perkebunan atau tempat ngopi-ngopi atau gabungan keduanya. Jadi perpustakaan sekaligus tempat santai-santai untuk ngopi-ngopi. Kemudian kita lihat di sebelah sana, itu adalah galian yang kedua. Di sana ada tembus, di sebelah sana ada tembus. Kemudian ini adalah galian yang kedua untuk membuat tempat ini menjadi dikelilingi oleh danau. Jadi kita buat galian yang kedua. Kemudian kita buat lagi galian yang ketiga di sebelah sana. Galian di sini. Galian yang ketiga.
guys, sebelah sana sudah buat galian yang ketiga, tahap ketiga. Kemudian saya gali lagi tahap keempat di sebelah sana. Sebelah sana. Nah, setelah galian keempat baru saya buat ini villa ya, tidak tertinggal, tapi nanti fungsinya bisa tempat warung makan atau kafe ya, kafe yang besar, atau untuk disewakan acara perkawinan atau acara ulang tahun dan lain sebagainya. Kemarin baru dipakai untuk orang resepsi perkawinan, cukup meriah di sini karena anak-anak bisa mendayung, pengunjung bisa makan di bawah-bawah pohon. Jadi pesta kebun ya, resepsi perkawinan dengan konsep pesta kebun. Kita ke sana lagi. Ya guys, ini adalah galian keempat. Jadi ini tahapannya memang lama, mulai dibangun pada tahun 2007. Jadi sedikit-sedikit ini kita bangun danau ini karena saya bertugas di Palangkaraya. Jadi bila ada waktu baru dibenahi. Ini ada juga dibuat pulau kecil, tapi ternyata di sana galiannya kurang dalam hingga surut ya, nanti akan digali lagi dengan kita. Kemudian guys, ini rumah villa ini dibuat bahannya 100% ulin, dari kayu ulin, kayu besi khas Kalimantan yang untuk 20-30 tahun bahkan 40 tahun tahan. Ini guys, ini kayu ulin, nanti ini akan dibuka kafe. Ini untuk makanan-makanan ringan saja, untuk orang santai-santai, hilangkan stres di sini. Guys, ini tempat yang khusus saya buat untuk selfie-selfian. Jadi pengunjung-pengunjung di sini nanti bisa selfie di sini. Cuma aja nanti ini akan dicat ya, supaya tidak kelihatan musam, atau di pelitup atau di kardis, supaya kalau ngambil fotonya, gambarnya, hasilnya akan lebih bagus ya, untuk ditampilkan di Instagram, di Facebook, atau di sosial media lainnya, atau untuk tempat sebagai kenang-kenangan. Jadi seluruhnya kalau kita hitung-hitung ini 2 hektar ya, 2 hektar guys. Khusus untuk danaunya ya. Kemudian saya buat lagi itu sungai buatan sepanjang 800 meter mengelilingi memblok 4 hektar tanah ya. Jadi 200 meter ke sana, 200 meter, 200 meter, 200 meter ke sini, jadi 800 meter sungainya dengan lebar awalnya 6 meter, tapi kemudian ditumbuhi semak-semak tinggal 4 atau 3 meter aja lagi. Tetapi asik kalau kita naik mendayung, naik perahu, kemudian ada suara binatang, burung-burung kalau dia pagi, atau suara binatang kalau malam-malam, kalau berani malam ya.
kemarin di danau ini sudah banyak toman, tetapi terus kami kami lepas beberapa indukan lagi supaya nanti di sini menjadi sarangnya toman ya. Kalau sudah menjadi sarangnya toman, baik di danau ini maupun di dalam sungai, nanti akan menjadi spot pemancingan yang asik ya untuk para pengunjung di sini yang dari Pangklanbun, dari Lemandau, dari Sukamara ini sendiri, atau dari kabupaten-kabupaten lain di Kalimantan ini, atau tamu-tamu yang datang dari jauh ya, sebagai tempat ya sementara ini untuk tempat bersantai keluarga di Kabupaten Sukamara ini. Baik, kita akan menuju ke sana. Ini guys, salah satu jembatan lagi yang saya buat ya, untuk menyeberang ke lahan kebun areal gabut ya. Jadi kalau sudah sana arealnya areal yang tinggi, areal mineral, tanah mineral, gabut. Nah, nanti di sini akan kita kelola perikanan darat ya, untuk penyemayan, pembibitan toman dan ikan gabus, ikan haruan, orang sini menyebutnya. Kemudian nanti menjadi spot pemancingan yang sedangkan ini adalah jembatan awal yang sengaja ini tetap dipertahankan ya, karena pesan ini adalah pedesaan. Kita akan lihat Pondok Derita. Ini guys, ini Pondok Derita. Kenapa saya sebut Pondok Derita? Karena atapnya sudah bolong-bolong dan sengaja tidak dirobohkan. Lihat saja untuk memberikan kesan tadi, kesan tradisional, kesan pedesaan ini. Tapi nanti ya mungkin kami buat lagi atap baru dari kajak. Guys, ini hari yang cerah ya, setelah tadinya hujan, ini cukup cerah di sini. Kita lihat di sini lahan gambut ya, sudah dibuat 2 kolam untuk berternak memelihara ikan. Kemarin sudah saya lepas di sini indukan ikan gabus. Kemudian yang di sebelah sini akan tempat pemeliharaan ikan toman. Jadi berdampingan ya, kolamnya 1-2. Mudah-mudahan tidak banjir. Kalau misalnya banjir, maka toman ini bisa datang melompat ke sebelahnya ya, berantem. Kalau berantem berarti mungkin ya toman yang unggul, karena itu ada predator yang ganas untuk perikanan di sungai-sungai Kalimantan. Kita akan menuju ke sana. Ini guys, untuk sementara batas kebun 4 hektar ini kebetulan sungai. Dan sungai ini kita lepaskan indukan ikan toman khususnya, dan ikan yang lain, buang ikan ikan tawar di Kalimantan ya, yang bisa hidup berdampingan dengan toman, yang bisa menghindar. Jadi ikan gabus, ikan pihung di sini, ikan kerandang masih bisa mungkin menghindar dari kejaran toman kalau masih ada di sini ya. Nyatanya pada saat ada teman-teman memancing, ada ikan pihung di sini masih hidup gitu ya. Jadi ini memanjang sampai ke sana. Suasana ini adalah sungainya yang kita buat. Nah, kalau nanti
hektar ini nanti yang udah di blok ini nanti sudah selesai digarap semua, berarti lahan yang di seberang ini akan kita garap lagi. Ini masih hutan yang kita pertahankan sebagai penyangga air sungai buatan ini. Kalau itu sudah ditebang, saya ragu apakah nanti pada saat musim kemarau air yang ada di sungai ini bisa bertahan atau tidak. Makanya tetap dipertahankan dulu sebelum sini dihijaukan dengan tanaman-tanaman kebunan. Jadi guys, selain tempat kolam tempat pemeliharaan ikan, di sini juga nanti akan tanam buah-buahan yang cocok untuk di lahan gambut. Ini antara lain itu. Ini dari kita tanam lengkeng ya. Kita tanam lengkeng. Kemudian kita lihat di sana ada beberapa pohon, ada beberapa puluh pohon. Kita tanam jambu kristal. Coba kita lihat. Ini adalah jambu kristal yang baru ditanam berapa hari ini, sampai hari ini 10 hari ya, 10 hari yang lalu. Jadi udah baru berumur 10 hari. Saya bawa ini bibitnya dari Palangkaraya. Penduduk di sini antara lain ada 2 orang RT. Kemarin saya bilang ini ada mau menanam jambu kristal, mereka nggak kenal nih jambu kristal. Rupanya di sini belum terlalu dikenal ya. Kalau lengkeng udah dikenal. Kita lihat lagi di situ. Ya, ini jambu kristal. Ini antara lainnya sudah masih kecil, masih satu minggu, dan bibitnya baru datang kemarin, belum diperbesar, langsung kita tanam aja, kita coba. Kalau dia hidup gambut. Tetapi yang saya lihat di YouTube di Kalbar ini untuk daerah gambut ternyata cocok ya jambu kristal. Meskipun tinggal olahannya aja yang sulit. Ini guys, ini di pinggir kolam ikan ini juga ditanam pohon-pohonan. Selain berfungsi untuk supaya tidak longsor sebagai penghijauan, juga ya fungsinya secara ekonomis nanti tentu akan menghasilkan. Dan ini adalah tanaman lengkeng yang sudah terbukti di lahan gambut bisa hidup dengan subur. Ini adalah ujung dari kolam ikan gabus tadi, ini dan sebelah sana. Selebihnya masih hutan, dan nanti dalam waktu dekat ini sedikit akan dimanfaatkan untuk tanaman kebunan. Oke, mari. Slow motion. Gelap. Hei, ketinggalan satu. Demikian sahabat sekalian, para pecinta pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan. Pada hari ini saya kembali mengakhiri review luasan atau areal kebun dan danau atau tanah selek ini untuk kemudian dikelola dengan sebaik-baiknya nanti. Satu, untuk sebagai tempat berkebun, kemudian beternak, kemudian juga nanti ada perikanannya, dan tentu saja ini adalah sekaligus sebagai tempat wisata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Bye-bye. Sayonara.
Sini na, anak ano. Merusak pemandangan. Pemandangan ano nih. Wah, bisa-bisa. Oh. Sini na Pak, di laknya na. Tas koneng. Kuning. Koneng sini. Muncul terus aja koneng. Sini na koneng. Nah, nah, nah. Nah, Kamu pura-pura jadi mana gambar. Kamu ambil gambarnya. Kamu sini. Nah, gitu. Ini kan